Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan berikan kepada kita selaku hambanya. Tentunya yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi, sandang, papan ataupun pangan. Karena barang siapa di antara manusia yang hanya bersyukur dalam perkara kenikmatan duniawi, sesungguhnya kata Hasan Al-Basri menjadi orang yang paling cepat dan paling cepat mengeluh serta berputus asa kalau dikurangi sandangnya, dikurangi papannya dan pangannya. Tetapi sesungguhnya yang kita syukuri yang paling besar yaitu adalah ketika kita senantiasa diberikan oleh Allah sebab-sebab perkara yang menghantarkan kita kepada perkara akhirat. Salah satunya perkara yang menghantarkan kita kepada perkara akhirat yaitu adalah ketika kita berthalabul ilmi, mencari ilmu supaya kehidupan ilmu kita sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkara yang ingin saya sampaikan kecuali adalah kita senantiasa menjaga niat. Karena sesungguhnya niat merupakan ruhnya setiap ibadah. Thalabul ilmi memiliki ruh, dan ruhnya di dalam kita mencari ilmu adalah bagaimana kita senantiasa memiliki hati yang ikhlas, semata-mata kita harapkan datangnya kita ke sini, berkumpulnya kita di majelis taman surga, tidak ada yang kita lakukan kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Masya Allah itu hujan kita relakan, bagaimana pengorbanan kita. Harusnya kita enak di rumah minum teh hangat walaupun saya cuma dikasih air putih, tapi kita kemudian relakan untuk pergi dari rumah datang ke masjid. Masya Allah, ini merupakan perkara yang besar pengorbanannya. Tapi pengorbanan itu tidak akan sebanding apabila kita tidak memiliki niat yang ikhlas. Makanya Abdullah bin Mubarak berkata, rubba amalin saghirin tu'adhimuhun niyah wa rubba amalin adimin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil itu bisa menjadi besar ketika memiliki niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Dan berapa banyak sebaliknya amalan-amalan yang besar itu menjadi remeh, menjadi kecil di hadapan Allah ketika yang melakukan amalan itu niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang menyampaikan dan yang mendengarkan sama-sama menempatkan niat yang tulus. Hadirnya kita di sini di tengah turunan hujan, maka kemudian semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan meneruskan kajian kita, yaitu membahas tentang bagaimanakah karakteristik wanita-wanita yang mereka akan menghuni surga. Karena kita sepakat bahwasanya di antara keistimewaan wanita-wanita yang salihah, ketika mereka melewati berbagai macam perintah dan larangan, serta mereka diperintahkan untuk memberikan pengorbanan, untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan, keberadaan wanita yang salihah apabila mereka memasuki surga, seluruh ulama sepakat kecantikan mereka itu lebih dahsyat daripada kecantikan para bidadari. Walaupun bidadari sering kita membaca bagaimana kecantikan mereka diceritakan secara lengkap oleh Allah di dalam Quran ataupun Sunnah, tetapi setinggi apapun kecantikan para bidadari tidak akan pernah mampu mengalahkan wanita-wanita muslimah yang salihah ketika mereka memasuki surga. Karena pemimpin bagi para bidadari adalah wanita salihah yang mendapatkan surga. Inilah yang menjadikan kita, Masya Allah, pembicaraan dan tema membahas tentang seorang wanita yang akan memasuki surga, karakteristiknya kayak apa, merupakan pembicaraan yang sedap. Kenapa dikatakan sedap? Karena sesungguhnya kalau sudah bicara tentang wanita salihah yang akan memasuki surga dengan sifat dan karakteristik yang mereka miliki, sesungguhnya siapapun akan beruntung apabila di antara kita memiliki wanita yang salihah. Makanya Rasulullah sampai bersabda, ala ukhbiruka ma yaktanizu bihil mar'u
Qala al-mar'atu salihah. Rasulullah saja bersabda, tahukah kalian ataukah maukah aku beritahukan kepada kalian apa sebaik-baik yang disimpan oleh seorang laki-laki? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik yang disimpan oleh laki-laki yang salih bagaimana dia mendapatkan wanita yang salihah. Sebagaimana beruntungnya anak kalau anak itu mendapatkan ibunya merupakan ibu yang salihah. Karena sesungguhnya ibu adalah madrasah bagi anaknya. Rahim yang taat melahirkan janin yang taat. Makanya beruntung apabila ada anak dia terbentuk di rahim yang taat, maka anaknya itu gampang melakukan ketaatan disebabkan orang tuanya pandai mengkondisikan rahimnya. Bagaimana kemudian dia mengkondisikan janinnya ketika mengandung dengan ketaatan, dan sampai kemudian ketika lahir pun dia mengerti bagaimana cara mendidik anak ini supaya anak ini menjadi hamba-hamba Allah yang salih. Makanya Masya Allah ibu, kalau ibu perhatikan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, tolong jangan hanya perhatikan mereka, tapi perhatikan siapa di balik orang-orang hebat ini, yaitu adalah ibunya mereka yang telah mendidik mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang bernama Syafi'i, anak-anak yang akhirnya menjadi Imam Ahmad, anak-anak yang bernama Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Karena tidak akan pernah ngambil ilmu dari para ulama besar itu kecuali karena ibu-ibu mereka yang telah berhasil mendidik anak mereka menjadi anak-anak yang salih. Sebagaimana ketika kemudian ibu menjadi anak, itu pun yang beruntung orang tuanya kalau anaknya perempuan itu salihah. Bukankah kita mendapati Rasulullah mengatakan barang siapa yang memiliki 2 anak perempuan lalu dia berhasil menjadikan 2 anak perempuannya menjadi salihah, maka itu menjadi hijab, menjadi satar, menjadi penghalang antara dirinya dengan neraka karena Allah masukkan dia ke surga. Sudah, pokoknya kalau sudah membicarakan tentang wanita-wanita salihah, siapapun yang memiliki mereka menjadi orang yang paling beruntung. Kalau yang memiliki mereka adalah seorang suami, suaminya beruntung. Kalau yang memiliki mereka adalah orang tuanya, ibu ataupun bapaknya, ibu dan bapaknya beruntung. Kalau yang memiliki mereka itu adalah anak-anaknya, karena memiliki ibu-ibu yang salihah yang taat sama Allah, maka anak itu menjadi anak yang beruntung. Inilah yang menjadikan kita memahami betul sesungguhnya wanita-wanita yang salihah ketika mereka dirindu oleh surga, wanita yang dibutuhkan keadaan zaman hari ini. Kenapa? Karena tidak akan lahir para alim, tidak akan lahir para pejuang yang akan mengharumkan Islam dengan ilmu dan perjuangan kecuali itu dididik oleh seorang wanita yang salihah. Jadi Masya Allah, betapa pentingnya Islam meletakkan pendidikan secara istimewa kepada para wanita, sampai diturunkan surat An-Nisa, sampai diberikan hukum-hukum secara khusus bagi kaum wanita, karena Islam mengerti tonggak kejayaan agama salah satunya melalui wanita. Makanya kemarin kan kita sudah membahas Islam itu berhutang besar kepada kaum wanita. Karena apa? Setidaknya di awal-awal Islam kita berhutang kepada 2 orang wanita. Satu, Khadijah, di mana Khadijah itu telah menanamkan hartanya di jalan Allah. Hari ini kita mampu mencium bau wanginya Islam disebabkan harta ibunda Khadijah yang ditanam untuk menguatkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ibunda Aisyah yang menghafalkan hadis sampai kita mengerti bagaimana kehidupan Rasulullah detailnya di dalam rumah, ketika Rasulullah jahit, ketika Rasulullah mandi janabah, ketika Rasulullah pernah mandi bersama-sama dengan ibunda Aisyah. Akhirnya kita tahu disebabkan ibunda Aisyah meriwayatkan hadis dari Rasulullah, di mana kehidupan di dalam rumah tidak ada yang tahu kecuali adalah para istrinya Rasulullah. Dan ibunda Aisyah mengambil peranan sampai kita mengetahui sunnah secara sempurna, salah satunya karena peranan ibunda Aisyah. Inilah hutang kaum muslimin kepada para wanita. Makanya Masya Allah, para wanita memiliki kedudukan yang luar biasa di dalam Islam, yaitu adalah ketika mereka menjadi wanita-wanita yang salihah yang taat kepada Allah. Makanya Masya Allah, Imam Malik punya putri. Imam Malik itu punya putri ibu, di mana putrinya Imam Malik adalah hafal hadis sebagaimana ayahnya Imam Malik. Bahkan Imam Malik kalau menerima setoran hafalan, maka Imam Malik duduk di belakangnya pintu.
tahukah kita siapa di belakangnya pintu itu? Putrinya Imam Malik, untuk membantu ayahnya yang sudah mulai tua menerima hafalan dari murid-muridnya Imam Malik. Maka kemudian Imam Malik mendengarkan, kalau tiba-tiba pintunya terketuk, tok tok tok, berarti kemudian hafalan murid itu ada yang salah. Insya Allah. Kalau ada yang ngetok lagi tok tok tok, itu berarti ada yang salah. Insya Allah ya. Kalau ibu yang menghafalkan itu pasti diketok terus itu, karena banyak salahnya. Maka kemudian putrinya Imam Malik ngetok ini untuk kemudian menyampaikan bahwasanya hafalan muridnya Imam Malik ada yang salah. Masya Allah. Itulah luar biasanya Islam. Bahkan kalau kita perhatikan sirahnya Salahuddin Al-Ayyubi, ibu, jangan lihat Salahuddin Al-Ayyubi, lihatlah Salahuddin Al-Ayyubi ketika ibu melihatnya kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita yang menjadi idaman bagi para pangeran. Kemudian dia banyak dilamar, tetapi selalu ditolak. Kenapa? Karena setiap laki-laki yang melamar ibunya Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak mau dan tidak bisa memenuhi keinginan ibunya Salahuddin Al-Ayyubi sebelum menikah. Apa keinginannya? Siapapun yang nikahin saya harus punya janji bagaimana menjadikan anak kita akan membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman salibis. Masya Allah. Salibis. Satu persatu orang laki-laki itu mundur satu persatu karena itu berat. Karena saat itu Baitul Maqdis betul-betul dicengkram oleh salibis, dikuasai oleh perang, dikuasai oleh pasukan salib. Sampai ada laki-laki yang memenuhi keinginan istri atau wanita tersebut, menikahlah mereka, lahirlah seorang anak yang bernama Salahuddin, dan itulah yang menjadi laki-laki pemberani yang membebaskan Baitul Maqdis. Lihat, karena visinya seorang wanita yang salihah. Masya Allah. Jadi betul-betul hari ini rahimnya kaum wanita, maaf, dapat dibilang gagal untuk melahirkan kembali orang-orang yang hebat. Karena apa? Karena wanita-wanita muslimah di dalam Islam dirusak oleh orang-orang kafir, dijauhkan dari kitabullah, dijauhkan dari sunnah. Bagaimana kemudian kita dijejali dengan tontonan-tontonan untuk mengumbar syahwat supaya wanita itu menjadi objek dagangan yang menghasilkan keuntungan semata. Lihat iklan itu semuanya wanita. Bahkan iklan tidak ada kaitannya wanita pun akan dipasang wanita. Iklan ban itu tidak ada hubungannya dengan wanita. Iklan pompa air tidak ada wanitanya. Tapi orang-orang kafir itu ngerti rusaknya Islam itu ketika rusak sendi yang paling penting, yaitu adalah kalangan wanita. Mereka merusak, mereka bagaimana menciptakan karakter-karakter wanita di dalam Islam yang jauh dari kitabullah dan sunnah. Kalau wanitanya sudah tidak salihah, rahimnya tidak taat. Kalau rahimnya tidak taat, maka janinnya pun jangan mengharapkan taat. Kalau tempat rahimnya saja sudah tidak taat kepada Allah. Inilah agenda besar orang-orang kafir, sampai kemudian mereka rela membayar dengan bayaran yang mahal, menggelar film, menggelar sinetron, menggelar pagelaran busana apapun itu, hanya untuk mengeluarkan wanita dari rumahnya, supaya para wanita meninggalkan fitrahnya yang ditetapkan oleh Allah, akhirnya gagal. Kemudian Islam tidak mendapatkan manfaat ketika wanita tidak berada pada jalur yang tepat, yaitu adalah jalur ketaatan sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Jadi inilah yang menjadikan kita harus paham, sesungguhnya wanita yang salihah dimuliakan betul oleh Allah, sampai mereka ketika memasuki surga, kecantikan mereka, kemulusan fisik mereka itu lebih indah dan lebih cantik daripada para bidadari. Karena para bidadari hanya diciptakan untuk bersenang-senang dan untuk dinikmati semata. Tetapi wanita salihah, mereka hidup dengan membawa pengorbanan yang besar, usaha yang keras. Ketika mereka mendapatkan perintah dan mendapatkan larangan, itulah yang menjadikan kaum wanita, Masya Allah, salihah di dunia, harum menjadi pemimpin para wanita bidadari di surga. Karena memang Allah mencintai wanita yang taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Kemarin kita telah membahas pula, sesungguhnya wanita itu tidak ada yang sendirian ketika di surga. Kalau ada wanita yang salihah, dia meninggal sebelum menikah, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia akan dinikahkan dengan laki-laki penduduk surga. Kalau kemudian ternyata suaminya itu adalah penduduk neraka, padahal wanitanya adalah penduduk surga, maka sesungguhnya wanita itu akan dinikahkan dengan orang yang sepadan dengan imannya. Ibunda Maryam dinikahkan dengan Rasul, Ibunda Asiyah binti Muzahim
maka dinikahkan dengan Rasulullah yang sepadan dengan iman mereka berdua. Kalau ada seorang wanita, dia menikah tiga-tiga, misalkan nikah 3 kali, tiga-tiganya masuk surga suaminya, maka dia akan bersama dengan suami yang terakhir dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lainnya Allah memilihkan yang paling baik akhlaknya. Semua keterangan itu satu, tidak ada wanita bujangan, tidak ada wanita sendirian, tidak ada janda, tidak ada wanita yang sendirian ketika mereka memasuki surga. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Sesungguhnya bagi mereka pasangan-pasangan yang disucikan dan mereka itu kekal di dalam surga. Kemarin kita telah membahas sifat yang pertama, wanita yang mereka dirindu oleh surga, yaitu adalah wanita yang senantiasa mampu menundukkan nafsunya, mendidik jiwanya untuk senantiasa taat kepada suaminya. Rasulullah SAW menyampaikan dengan lisannya yang mulia ketika Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah berkata, ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shamat syahruha wa hafidat farjaha wa ata'at li zawjiha faqila lahal jannatu udkhulil jannata min ayyil abwabi syi'ti. Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang mereka sholat 5 waktu, mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka menjaga kehormatannya, menutup auratnya. Jadi di sini kita mengetahui, masya Allah, menutup aurat ini termasuk di antara perkara syarat untuk memasuki surganya Allah. Wa ta'at li zawjiha, dan kemudian dia taat kepada suaminya. Faqila lahal jannatu, sesungguhnya surga itu akan memanggil-manggilnya kelak pada waktu hari kiamat. Udkhulul jannata, udkhulil jannata, masuklah kamu ke surga dari pintu kami, dari pintu-pintu yang kamu mau untuk kamu pilih. Jadi masya Allah, berarti Rasulullah SAW menjadikan parameter nomor 1 wanita mereka yang dirindu oleh surga, yaitu adalah wanita yang mereka mendapatkan keridhaan dari suaminya. Inilah ujian bagi wanita. Sesungguhnya pintu surgamu tidak jauh di Syam, tidak jauh di Palestina, tetapi sesungguhnya pintu surgamu terletak kepada keridhaan suamimu di balik hatinya. Kalau kamu telah menggenggam keridhaan suamimu, maka sesungguhnya tidak ada bagimu tempat kembali kecuali adalah surga. Tetapi ketika kamu mendapatkan kemurkaan dari suamimu, pahami, kalau suamimu sampai murka disebabkan kesalahan, disebabkan kamu tidak memahami mereka, sesungguhnya itu bisa menjadi pintu neraka bagi wanita ketika tidak mampu memuliakan suaminya dan tidak mampu mendapatkan keridhaan dari suaminya dan tidak taat kepada suaminya. Jadi masya Allah ibu, jadi ternyata pintu surganya kaum wanita itu tidak berada di luar rumah, tapi sesungguhnya pintu surganya seorang wanita ada di dalam rumahnya, tidak jauh dari tempat dia berdiri di dalam rumah. Karena suaminya ketika pulang, perhatikan, dia sedang membawa pintu surga, maka genggamlah pintu surga di balik keridhaan sang suami. Niatkan karena Allah ketika berkhidmah kepada suami. Jangan niatkan karena mereka itu supaya membalas cinta kita, jangan. Tetapi niatkanlah ketika berbuat baik kepada sang suami karena ikut tahu bahwasanya Allah menjadikan di balik punggung seorang suami ada pintu surga. Maka disitulah orang yang betul-betul mereka memuliakan suaminya karena Allah, maka mereka akan sabar kalau suaminya tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Tapi dia bersyukur kalau dia mendapati suaminya sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tapi ingat, saya pernah menyampaikan kemarin, dunia itu bertiup tidak sesuai dengan kehendak hati. Bahwasanya yang datang pula dalam kehidupan kita ada yang sesuai dengan harapan kita, ibu. Suaminya baik, suaminya taat, membantu istrinya di dalam ketaatan di jalan Allah. Tapi terkadang ada wanita yang salihah, wanita yang baik, tapi dia mendapati seorang laki-laki yang dia menikahi dirinya tidak sesuai dengan harapan dia. Ingat, yang datang dalam kehidupan kita ada yang menjadi bagian dari kesabaran, dan ada orang yang datang kepada kita menjadi bagian dari kesyukuran. Ya sudah, jadi kemudian banyaklah bersyukur ketika suamimu betul-betul membantumu dalam ketaatan, dan bersabar kalau suami kita belum sesuai dengan apa yang kita inginkan,
Karena Allah memang menciptakan dunia menjadi bagian ujian kita, karena tidak semuanya dunia itu sesuai dengan harapan kita. Ini penting, ya. Janganlah kemudian ibu sampai tidak bersyukur kepada suaminya, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah butuh dari seorang wanita yang tidak menampakkan syukurnya dia kepada suaminya. Allah tidak membutuhkannya. Padahal dia membutuhkan suaminya setiap waktunya. Karena setiap apa yang ibu kenakan, apa yang ibu diami, apa yang ibu huni hari ini, semuanya itu diberikan oleh sang suami. Karena dari mereka lah kita, para wanita, mendapatkan kebaikan hidup kita ketika mereka dengan rela, ikhlas, ridha, berbagi dengan apa yang mereka miliki kepada ibu. Maka tunjukkan syukur kita. Terima kasih kepada mereka. Kalaupun mereka melakukan kesalahan, wajar. Mereka bukan nabi, wajar. Mereka bukan rasul, wajar. Mereka hanyalah laki-laki di akhir zaman yang terkadang ketika pengen baik, kadang-kadang kepleset di dalam kesalahan. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, ra'aitun nara, saya itu melihat neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, saya itu melihat neraka. Tapi sebagian besar dari penduduk neraka itu adalah an-nisa, yaitu kalangan perempuan. Kemudian dikatakan kepada Nabi, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Ayakfurna billah, apakah para wanita itu kufur kepada Allah ya Rasulullah? Qala la, yakfurna bil ashir, mereka tidak kufur kepada Allah, tetapi mereka kufur kepada suami-suami mereka. Lalu Rasulullah menjelaskan, bagaimana kufur kok suami? Kufur itu kan biasanya hanya kepada Allah. Ini kok kufur kepada suami itu gimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, kalaulah seorang suami telah memberikan kebaikan kepada istrinya, mencukupinya, menutupi perkara-perkara yang dia butuhkan, sampai urusan makan, pakaian yang dia kenakan, itu salah satunya karena kebaikan yang diberikan oleh seorang suami. Maka tiba-tiba sang suami ketika melakukan satu kesalahan saja, lalu cepatnya seorang wanita berkata kepada suaminya, mali aroda minka khairun qattum, kenapa sih aku kemudian melihatmu tidak ada kebaikan sedikit pun menjadi suamiku? Masya Allah, lupa. Karena wanita itu dibimbing dalam tanda kutip oleh setan, supaya kemudian para wanita ini cepat melupakan kebaikan sang suami. Amnesia tingkat tinggi kalau sudah bicara tentang kenikmatan yang diberikan oleh sang suami. Tetapi kemudian menjadi orang yang penghafal luar biasa kalau sudah bicara tentang kekurangan sang suami. Itu fitrahnya, ya. Mau ibu senyum, mau ibu ketawa silahkan, tapi itulah fitrahnya wanita. Wanita itu menjadi orang yang amnesia tingkat tinggi kalau sudah bicara tentang kebaikan sang suami, dan wanita itu menjadi penghafal paling jenius kalau sudah bicara tentang kekurangan-kekurangan suami. Jadi tolong jangan menjadi orang yang jenius kepada suamimu kalau sudah bicara tentang kekurangannya. Masya Allah, kekurangannya sudah 15 tahun yang lalu masih diingat-ingat banget. Dulu kamu ingat gak mas, 15 tahun yang lalu kamu telat jemput saya sampai 40 menit saya nungguin, masih ingat banget. Tapi menjadi orang yang amnesia tingkat tinggi ketika sudah dicukupi oleh suaminya, lupa. Hanya gara-gara kemudian dia mengatakan, boleh gak saya tambah beli baju lagi? Tidak boleh. Cepatnya seorang wanita mengatakan, aku ini wanita yang tidak pernah dibelikan baju. Padahal baru sekali ditolak permintaannya untuk membeli baju. Moga-moga di sini bukan wanita yang amnesia tingkat tinggi terhadap kebaikan sang suami. Ini yang pertama. Sudah kita bahas panjang lebar. Tadi cuma menambahi. Sekarang mari kita bahasan kedua. Wanita-wanita yang mereka senantiasa akan dirindu oleh surga. Apa sifat yang dimiliki oleh mereka ketika wanita itu menjadi wanita yang kelak dirindu oleh surganya? Yang kedua, para ulama lalu menjelaskan wanita-wanita yang dirindu oleh surga, yaitu adalah wanita-wanita yang senantiasa mampu bersabar ketika mereka mendapatkan ujian dan mendapatkan musibah yang Allah berikan dalam kehidupan mereka. Ya. Mana dalilnya? Mari kita ambilkan dalilnya. Yaitu adalah ketika Allah berfirman di salah satu ayatnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya
Rasulullah SAW mengatakan, datang seorang wanita yang terkena penyakit ayan. Ketika sebelum beliau datang, Rasulullah berkata, ala ukhbirukum binisa'i ahlil jannati. Kalian mau tahu enggak siapa itu kemudian laki-laki yang siapa itu perempuan yang kelak akan menghuni surga? Lalu kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami ingin tahu siapa itu perempuan yang kelak akan menghuni surga. Mereka membayangkan wanita itu adalah wanita yang sudah terkenal di antara mereka. Ibu tahu siapa yang muncul? Yang muncul adalah seorang wanita, mantan budak beli, yang hitam lega, sudah begitu terkenal dengan penyakit ayan yang pernah dia derita. Lalu kemudian datang kepada Nabi dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini usra. Ya Nabi, sesungguhnya saya ini wanita yang terkena penyakit ayan. Dan saya datang kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat supaya engkau mendoakan diriku kepada Allah, karena wanita ini tahu Rasulullah itu mustajab. Doakanlah saya ya Rasulullah supaya saya disembuhkan oleh Allah dari penyakit ayan yang Allah timpakan kepada diriku. Rasulullah SAW kemudian menjawab, tidak dengan satu jawaban tetapi dengan dua pilihan. Pilihan yang disampaikan oleh Rasulullah, saya bisa mendoakan supaya kamu disembuhkan dan dengan izin Allah kamu akan sembuh. In syi'ti Allah. Kalau kamu mau, aku doakan kepada Allah dan kamu akan disembuhkan oleh Allah dari penyakit ayan. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau, bersabarlah. Falakil jannah, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan surga. Ternyata wanita ini memilih yang mana? Bukan memilih yang pertama, tetapi dia mengatakan, saya memilih supaya saya bersabar ya Rasulullah atas penyakit ayan yang Allah telah berikan kepadaku, dan supaya saya mendapatkan tiket surga dengan penyakit ayan ketika aku lapisi penyakit itu dengan kesabaran. Insya Allah. Di sini kita melihat akhirnya wanita ini akhirnya mendapatkan surga, karena setelah pisah dengan Nabi, wanita ini masih sering kambuh penyakit ayannya. Sebelum pisah dengan Nabi, ada sebuah permintaan menarik yang dia berikan, yang dia pintakan kepada Nabi. Apa permintaan yang menarik yang dia pintakan kepada Nabi? Dia berkata, ya Rasulullah, sering sekali kalau penyakit ayanku kambuh, tersingkap auratku. Minta doa kepada Allah ya Rasulullah, aku sabar atas penyakit ayanku, tapi aku meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah nutup auratku ketika penyakit ayanku kambuh. Masya Allah, didoakan Nabi, dan akhirnya wanita ini Masya Allah sering kambuh penyakit ayannya ibu. Masih sering kambuh penyakit ayannya, tapi Masya Allah, Allah mengabulkan kontan apa yang diminta oleh dia dengan perantara Rasulullah. Ketika dia kambuh dan kambuh, Allah selalu nutup itu auratnya, tidak pernah tersingkap sampai beliau meninggal dunia. Masya Allah. Para ulama lalu menjelaskan di dalam faedah hadis ini, bahwasanya di antara wanita yang mereka kelak dirindu oleh surga, yaitu adalah wanita-wanita yang mana dalam kehidupan mereka diberikan oleh Allah ujian dan musibah, apapun bentuknya, entah sakit ataupun ujian yang datang dari anak-anak yang dia miliki, keluarga-keluarga yang dia miliki, tetapi dia mampu bersabar atas ujian dan musibah yang Allah berikan kepadanya, maka sesungguhnya wanita ini tidak ada tempat untuknya kecuali adalah surga. Ibu, dunia ini tidak diciptakan bagi orang yang beriman untuk menjadi tempat kesenangan dan tempat kenikmatan hidup. Tetapi sesungguhnya dunia ini diciptakan oleh Allah, di dalamnya itu banyak ujian yang akan menguras tenaga kita, akan menguras air mata kita, di mana Allah memberikan dunia yang begitu berat dengan ujian semata-mata karena Allah itu ingin melihat siapa hambanya yang bersabar ketika mereka diuji dan siapa hambanya yang tidak sabar ketika diuji. Ibu perhatikan antara kuningan dengan emas. Kenapa kuningan itu kok harganya murah? Kenapa emas itu kok harganya mahal? Padahal secara sepintas sama. Kalau kemudian kita membeli barang di pasar, kemudian ini kuningan, ini emas, secara selintas kita tidak akan pernah tahu mana yang asli dan mana yang tidak asli. Tapi Masya Allah, yang emas harganya mahal betul, tetapi yang kuningan harganya murah betul. Kenapa?
Karena kuningan itu tidak melewati proses yang panjang sampai barang itu terjual. Emas itu cuma kemudian, kuningan itu cuma disepuh, kemudian dikasih cat yang warnanya kuning, dijual kuning. Dia tidak melewati proses yang panjang dengan berbagai macam perjalanan yang berat. Beda dengan emas. Emas itu diambil dari tempat yang sangat jauh, kemudian harus dipukul-pukul, itu dinding-dinding lereng atau dinding-dinding gunung, kemudian diambil, kemudian dibakar dulu, kemudian dicampur minyak dulu, kemudian diasah, kemudian dilewati berbagai macam proses yang panjang, yang menjadikan emas itu menjadi mahal. Sama wanita, untuk kemudian mengartikan sifat kuningan dan sifat emas itu dengan ujian. Kalaulah kita menjadi hambanya Allah, dan kalaulah ibu menjadi wanita yang tidak pernah kemudian melewati ujian, layaknya batu mulia emas sebelum menjadi emas, maka sesungguhnya Masya Allah, mungkin kita tidak akan pernah ketahuan apakah kita ini betul-betul layak dicintai oleh Allah ataukah tidak, ketika kita tidak mampu melewati setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan ujian kepada hambanya itu bukan untuk mendolimi. Ingat, Allah itu zat yang tidak pernah mendolimi kehidupan hambanya. Kalau Allah itu punya sifat mendolimi, pasti yang paling banyak didolimi itu orang kafir. Tapi orang kafir saja yang mereka tidak pernah beribadah dan tidak pernah menyebut Allah saja tidak pernah didolimi oleh Allah. Karena sifat rahmannya Allah itu betul-betul nyata dan sempurna. Orang kafir aja sampai sekarang, mereka walaupun tidak pernah menyebut nama Allah, mereka tidak pernah merasa, tidak pernah didolimi oleh Allah. Kecuali nanti di akhirat Allah tegakkan keadilan untuk mereka. Kalau sama orang kafir saja kita sepakat Allah itu tidak mendolimi orang kafir sekalipun, apalagi kepada orang yang beriman. Karena yang kita harus perhatikan adalah tidak ada setiap ujian dan musibah yang Allah berikan kepada wanita, kepada laki-laki, kecuali Allah ingin memberikan hikmah. Karena tidak ada yang Allah lakukan kecuali pasti melahirkan hikmah yang besar. Imam Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, pahami, setiap ujian dan musibah itu selalu Allah berikan bukan karena Allah itu membenci kamu, bukan karena Allah itu memurkai kamu, tetapi ketika Allah memberikan kamu ujian, itu adalah karena Allah ingin memberikan hikmah. Dan hikmah yang besar itu Allah berikan kepada mereka yang diuji. Makanya sebelum kita nanti membahas bagaimana kaitannya ini dengan sifat wanita yang dirindu oleh surga, mari kita membahas dulu. Apa sih hikmahnya ketika Allah itu memberikan ujian kepada manusia, baik laki-laki dan perempuan? Ini kita harus paham. Kalau kita tidak mampu mengerti hikmahnya, apa yang terjadi? Kalau ibu nggak mampu mengerti hikmah dalam setiap ujian, maka kita menjadi orang yang bisa jadi menjadi orang yang putus asa, suudzon kepada Allah, bahkan paling fatal bisa menjadi murtad sekalipun. Kenapa? Karena tidak paham apa dibalik setiap ujian dan apa dibalik hikmah dalam setiap ujian dan musibah. Saya pernah ceritakan bukan kisah nyata yang disampaikan oleh bapak. Temannya beliau seorang dai, tapi mendapatkan ujian yang berat. Anak yang pertama buta, anak yang kedua buta, anak yang ketiga buta, anak yang keempat buta. 4 anaknya buta ibu, seorang dai di kota kecil. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mampu memahami apa hikmahnya ketika dia diberikan dengan 4 anak yang buta, semuanya. Padahal kita sepakat ya, setiap orang tua itu kalau mereka memiliki anak, mereka itu punya harapan besar, membumbung tinggi. Dengan anak yang dia miliki akan membawa harum nama orang tuanya. Itu sudah fitrah. Anak pertama buta sampai anak yang keempat buta, Masya Allah. Ketika dia tidak berusaha untuk memahami hikmah, apa yang terjadi? Dia murtad ibu. Tinggalkan sholat, tinggalkan ibadah, tinggalkan dakwah, tidak mau khutbah. Bahkan ketika didatengin, maka dia tidak mau untuk menjalankan sebagaimana tugas mulia yang pernah beliau emban, yaitu berdakwah. Bahkan dia sempat ngomong kepada para murid-murid yang pernah dia ajar, ngapain kalian itu berdoa? Kepada siapa? Kepada Allah Pak ya? Allah itu tidak ada. Lawang saya meminta anak satu yang normal aja tidak dikasih. Kisah nyata saya jumput menjadi faedah buat kita. Untuk apa ibu? Masya Allah, kalau ibu dan saya tidak paham apa itu hikmah dibalik setiap ujian, sebagaimana Allah memberikan ujian kepada wanita yang tadi loh, yang penyakit ayan. Penyakit ayan itu aib loh ibu, memalukan. Lawang hari ini saja kalau kita punya penyakit ayan, kita sering nutupin. Apalagi 1400 tahun yang lalu pada zaman Rasul.
Kalau kita tidak paham apa hikmah di balik setiap ujian, maka ibu akan menjadi orang yang putus asa terhadap rahmat Allah. Ibu akan menjadi orang yang suudzon, buruk sangka kepada apa yang Allah berikan kepada ibu. Dan yang paling fatal, kalau terus-menerus jatuh dan terperosok dalam kekufuran tanpa disadari, disebabkan tidak paham ketika mendapatkan ujian dan mendapatkan musibah. Berarti kita harus paham dong Ustaz hikmahnya. Iya. Karena Allah itu betul-betul memberikan setiap ujian dan musibah itu pasti dengan hikmah. Allah itu tidak mungkin ibu menetapkan satu perkara kecuali pasti ada hikmah. Dalam kehidupan kita selaku manusia ibu, orang yang tidak punya tujuan ketika berbuat itu siapa? Dua setidaknya. Kalau tidak orang gila, orang mabuk. Itu kalau dia berkata dan ketika dia berbuat, dia tidak punya tujuan. Allah itu mustahil mabuk, Allah itu mustahil gila. Pasti Allah ketika menetapkan satu perkara yang Allah tetapkan untuk hamba yang beriman. Kenapa Allah berikan ujian? Kenapa orang yang beriman penuh ramai panggung hidupnya orang yang beriman itu dengan ujian? Karena hikmahnya itu pasti besar. Cuma kamu harus paham hikmah itu apa. Kalau enggak, stres kita dalam hidup. Karena apa? Karena dunia tidak sebagaimana apa yang kita pikirkan setiap waktunya. Mari kita pahami dulu poin-poin penting sebelum kita mengkaitkan wanita-wanita yang bersabar terhadap ujian. Kita pahami dulu hikmahnya wanita ketika mereka itu mendapatkan ujian dan musibah. Apa hikmah di balik setiap ujian dan musibah? Satu, hikmahnya adalah Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang yang Allah titipkan kepada mereka itu ujian dan musibah. Kebaikannya apa? Dihapuskannya dosa, dihapuskannya maksiat. Ma yajalul muslim min nasabin wala nasabin wala hammin wala adha wala syaukatu yushakuha fil ardi illa kaffarallahu biha khatayahu. Rasulullah dalam hadis yang sahih berkata, tidaklah seorang muslim ketika dia mendapati berbagai macam kesedihan, galau, kesedihan, sakit, sampai duri yang menancap di kakinya, tidak ada yang Allah ingin berikan di balik setiap kesulitan itu kecuali apa? Kaffarallahu biha khatayahu. Allah ingin sekali untuk menggugurkan segala dosa-dosanya. Ya. Jadi yang pertama hikmahnya itu apa? Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Mungkin Allah ketika memberikan ujian kepada kita itu banyak ibu, kita husnudzon saja, mungkin dosamu kepada Allah itu banyak. Allah berikan ujian itu banyak supaya apa? Supaya berguguran ketika kamu menutup mata, balik ke kampung akhirat kamu sudah ringan dengan ujian yang Allah berikan kepada dirimu. Saya pernah itu diomongin sama ibu kandung saya sendiri. Beliau berkata, nak, belum tentu loh ya orang yang tobat itu nasuha, belum tentu yang istighfar itu khusyuk. Artinya belum tentu orang yang tobat dan istighfar itu otomatis akan menghapuskan dosamu. Belum tentu, tidak ada garansi. Tapi selama kamu mendapatkan ujian yang Allah berikan kepada dirimu, selama kamu itu bersabar mendapatkan ujian itu, maka sesungguhnya cuma kamu satu saja sabar, maka Allah itu akan menggugurkan segala dosa-dosamu dan segala kemaksiatanmu tanpa kamu meminta kepada Allah. Cuma intinya satu, sabar dan ikhtisab mengharapkan pahala dari Allah ketika kamu mendapatkan ujian. Jadi Masya Allah, disitulah kita paham, ibu, kalau kita tobat apakah pasti kita nasuha? Belum tentu. Berapa banyak orang yang tobat balik, tobat balik. Berapa banyak orang yang mengatakan istighfar, tapi Masya Allah ketika dia beristighfar kepada Rabbnya, hatinya itu tidak khusyuk, hatinya itu mikirkan menerawang kepada dunia dan nafsu. Belum tentu lah orang yang tobat dan istighfar itu mereka pasti akan dihapuskan dosanya, belum tentu. Tapi kata ibu saya, tapi kalau kamu mendapatkan ujian dan musibah, cuma butuh satu saja, kamu sabar dan ikhtisab mengharapkan pahala dari Allah ketika mendapatkan ujian, Masya Allah, Allah akan gugurkan dosa-dosamu tanpa kamu meminta kepada Allah. Jadi Masya Allah, makanya sampai-sampai kita mengetahui penduduk nanti di akhirat, Allah itu bagi menjadi dua. Allah kan bagi menjadi dua kan? Yang pertama apa? Yaitu adalah ahlul afiyah. Yang kedua ahlul musibah. Jadi manusia itu ada dua nanti. Yang pertama adalah ahlul musibah, yang kedua itu ahlul afiyah. Orang yang menjadi ahlul musibah ini siapa? Orang yang dirudung terus dengan ujian dan musibah tidak pernah henti. Sakit terus,
ujian terus, disebut dengan ahlul musibah. Yang kedua, ini disebut dengan apa? Ahlul afiyah. Ahlul afiyah ini siapa Ustaz? Ahlul afiyah itu yang jarang diuji dengan berbagai macam penderitaan ketika di dunia, hidupnya senang. Pertama kali yang kemudian dihisab itu mana? Yang dihisab pertama kali itu adalah ahlul musibah. Allah perintahkan malaikat untuk menghisab, untuk menimbang ahlul musibah. Ditimbang itu ahlul musibah. Ketika ditimbang, para malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, tidak ada yang tersisa dari dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan selama di dunia kecuali sedikit. Kenapa? Karena sudah dirontokkan dengan ujian dan musibah yang dihadapi oleh mereka, sabar dan ikhtisar. Masya Allah. Akhirnya ketika kemudian tinggal dikit, Allah kemudian mengatakan, u'tuhum salas, kasih mereka itu 3. 1 manzilah, 1 khairan, berikan mereka kebaikan. Apa artinya? Surga. Yang kedua, berikan kepada mereka afiat. Apa itu? Kekuatan untuk gantikan kekuatan yang telah diambil oleh Allah ketika dulu mereka di dunia sakit. Afiat, berikan kepada mereka kekuatan ketika mereka dirundung dengan penderitaan. Terus kasih kekuatan, kekuatannya jadi gede nanti di akhirat. Dan berikan kepada mereka itu apa? Manzilah, kedudukan yang tinggi. Dibangunkan itu tempat yang begitu tinggi di surga. Begitu tinggi di surga. Di mana al-afiyah ketika melihat, Masya Allah. Lalu kemudian mereka berkata, ya wattu ahlul afiyati at-tukrat bil maqarid. Sampai-sampai ketika mereka melihat kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa diuji dengan musibah yang semacam itu, ahlul afiyah itu berkata kepada Rabbnya, ya Allah, tolong ya Allah, hidupkan kami lagi ya Allah, hidupkan kami lagi ya Allah. Kemudian cacah-cacah tubuh kami, potong-potong daging-daging kami menjadi daging-daging yang kecil, supaya kami itu mendapatkan pahala besar di balik ujian yang kami dapatkan, walaupun daging-daging kami itu dipotong kecil-kecil. Khairan, afiyah, dan mangzilah tadi. Masya Allah. Kedudukan itu tidak bisa diraih dengan sholat, tidak bisa diraih dengan puasa. Tapi kedudukan yang tinggi itu hanya bisa diraih bagi orang yang mereka itu dicoba dengan ujian dan mereka sabar ketika mereka diuji. Orang itu ibu, sampai Nabi mengatakan, fa inna ahadakum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum birraha. Sampai ada orang yang faham tentang masalah ujian yang sebesar ini, sampai Nabi itu berkata, ada loh di antara kalian orang yang beriman itu senang dengan diujian. Mereka mengharapkan diuji, sebagaimana kalian orang-orang yang lemah iman senang kalau dapat uang. Kalau kita dapat uang itu kan senang, mengangah-mengengeh, gembira. Kalau dapat uang, 100.000 kantongin, seneng kita cerita itu. Sampai 2 tahun 3 tahun juga nggak akan lupa. Saya dulu lewat jalan ini dapat uang 100.000 ya, walaupun ceritanya sudah berkali-kali. Rasul itu mengatakan, ada di antara kalian orang yang kemudian mereka itu ketika diuji, Masya Allah, ketika mereka diuji itu sebagaimana mereka senang diuji, sebagaimana orang yang lemah iman itu senang dapat duit. Lihat, perhatikan. Makanya kalau kita melihat orang yang diuji ketika mereka sudah punya iman, dinikmati itu ujian. Dan susahnya bagi kita itu untuk kemudian memikirkan nikmat semacam apa sampai mereka itu menikmati ujian yang datang dari Allah. Kadang-kadang bingung, Bu, kalau kita sudah menghadapi orang yang sudah beriman dengan ujian itu. Coba kita lihat, bingungnya istrinya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kemudian bingung, istrinya. Kok bingung? Iya, sakitnya Nabi Ayub itu menyebabkan tatasaqat lahumu Ayub. Sakitnya Nabi Ayub itu puncak-puncak itu sampai daging-dagingnya Nabi Ayub itu pada berjatuhan, protol. Tahu protol ya? Satu-satu jatuh. Illal idham, kecuali tulangnya. Loh, coba. Kemudian istrinya Nabi Ayub tuh melihat kayak gitu, Masya Allah. Bingung itu istri Nabi Ayub, kemudian berkata kepada Nabi Ayub, hei Ayub, Bu, kamu itu minta sama Allah, kamu itu Nabi, kamu mintalah sama Allah, wahai Nabi Ayub, supaya disembuhkan oleh Allah. Lihat jawaban orang yang menikmati ujian sholatnya namanya Nabi Ayub. Allah memberikan saya sakit, Allah memberikan saya sehat 70 tahun.
Karena Nabi Ayub mendapatkan sakitnya itu pada umur 70 tahun. Apakah berat untukku untuk mensyukuri atas ujian yang Allah berikan 70 tahun sisanya setelah 70 tahun aku diberikan sehat oleh Allah? Coba. Sampai istrinya itu bingung. Kenapa sih nggak berdoa? Coba. Kenapa? Karena Nabi Ayub mengerti. Di balik setiap ujian yang Allah berikan kepadanya itu apa? Mendatangkan kebaikan akhirat. Makanya rata-rata para nabi diberikan oleh Allah itu ujiannya berat. Siapapun ibu, orang yang hari ini beriman dan membayangkan pintu surga itu dilewati tanpa ujian. Berarti kamu ketika membaca surat Al-Baqarah, kamu ngelompatin ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata. Kenapa? Karena di ayat itu Allah menceritakan kepada kita tidak akan pernah seseorang itu masuk surga sampai mereka diuji dengan berbagai macam ujian sebagaimana umat sebelum kita. Al-Baqarah 214. Ya. Nabi Ayub istrinya sampai bingung. Perhatikan lagi kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu buta, ibu. Ibu tahu Sa'ad bin Abi Waqqas itu buta, doanya mustajab. Coba. Doanya mustajab, kalau sudah mengangkat tangan, dikabulkan itu setiap doanya. Tidak pernah ditolak oleh Allah. Kenapa? Kebersihan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk makan. Tapi perhatikan, Sa'ad bin Abi Waqqas itu buta. Sampai kemudian saudaranya dan kerabatnya itu ada yang berani ngomong, doamu mustajab wahai Sa'ad. Buat kamu minta sama Allah supaya kemudian Allah itu menyembuhkan penyakit butamu. Kenapa kerabatnya sampai ngomong semacam itu? Karena tahu doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi apakah kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa dan meminta kesembuhan? Enggak. Dia berkata, aku lebih ridho dengan takdir buta yang Allah berikan kepada aku, lebih aku ridhoi daripada aku mengangkat tangan untuk merubah takdir yang Allah telah berikan kepada diriku. Masya Allah. Susah Ustaz. Iya memang susah. Tapi coba perhatikan ibu, kalau semuanya dimudahkan untuk kita, kalau semuanya ibu dimudahkan untuk ibu, tidak ada ujian, lalu dari pintu mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Kalau semuanya gampang, sehat terus, anaknya betul-betul sholih, anaknya sholihah, lalu dari mana kita akan mendapati pahala kesabaran itu, dari pintu yang mana? Disinilah kita paham kenapa Nabi itu sampai bukan hanya dijadikan berat dakwahnya, tapi sampai Nabi itu sakitnya aja 2 kali sakitnya kita. Sampai Nabi, Masya Allah, bukan hanya sakitnya 2 kali sakit kita, khusus ketika sakaratul mautnya itu 2 kali sakaratul mautnya kita. Makanya sampai berkeringat itu kemudian keningnya. Kenapa? Imam Qurtubi mengatakan Allah memberikan puncak kesabaran bagi Nabi di dunia supaya mendapatkan puncak kenikmatan di akhirat. Jadi hikmahnya kayak gitu. Jadi kalau tiba-tiba kemudian ibu sudah ngaji, sudah menjalankan puasa sunnah, sholat malam, kok tiba-tiba didiagnosa, Bu, ibu sakit begini. Tidak usah seudon sama Allah. Ya Allah, kurang baiknya apa saya ya Allah? Ngaji tiap hari Jumat, saya jabanin, hujan-hujan, ustadznya telat saya tunggu. Misalnya. Allah itu menentukan, Allah yang ngerti, Allah itu alim kapan meletakkan satu penyakit kepada hambanya. Tidak ada yang Allah kemudian inginkan, tidak ada yang Allah tetapkan kecuali satu. Allah itu melihat batas kesabaranmu sampai di mana, itu saja. Dan ternyata Allah menggugurkan dosa ibu. Tadi ingatlah, mendiang ibu saya berkata itu yang saya sampai sekarang ingat betul. Kalau semuanya, kalau belum tentu tobatmu nasuha, belum tentu istighfarmu itu khusyuk. Kalau kamu ngerti tobatmu belum tentu nasuha, istighfarmu belum tentu khusyuk hatimu, maka belum tentu dosamu itu berguguran. Tapi selama kamu diuji oleh Allah, cuma satu nak yang kamu butuhkan, nak, kamu sabar, nak, kamu ihtisab, maka kamu akan berguguran segala dosa-dosa yang kamu pernah lakukan. Masya Allah. Itu diucapkan oleh mendiang ibu, di mana beliau diberikan ujian yang berat oleh Allah sampai beliau meninggal dunia. Tapi Masya Allah, ternyata orang yang pandai mengambil hikmah, orang yang paling bersih hatinya menetapi takdir Allah. Tapi orang yang tidak pandai untuk mengambil hikmah, orang yang paling kotor jiwanya ketika menyikapi takdir yang Allah berikan.
Ibu kan manusia. Dan kalau mau baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti kemudian ibu sudah sepakat Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Berarti tidak mungkin mendolimi kita. Berarti kalaupun Allah memberikan kepada ibu sesuatu, ya itu berarti dalam makna cakupan Rahman dan Rahimnya Allah. Ya, jadi yang pertama, apa itu dibalik setiap ujian dan setiap musibah? Allah ingin menggugurkan dosa, supaya kemudian lembaran-lembaran hidup kita ketika kembali kepada Allah tidak berat, ibu. Coba kalau dosa ini tidak kemudian kita tidak digugurkan oleh Allah dengan segala ujian kita, Masya Allah, kita ini menjadi orang yang mungkin paling menyesal. Kenapa? Hidup singkat tapi malah tidak pernah diuji. Akhirnya apa? Dosa-dosa kita tidak pernah berkurang sampai kita bawa ke kampung akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, Allah itu memberikan ujian kepada kita itu untuk apa sih? Yang kedua, Allah itu memberikan kepada kita ujian, Allah memberikan kepada kita musibah, yaitu adalah ketika Allah itu pingin supaya kita menjadi orang yang kembali ingat kepadanya. La'allahum yatadharra'un. Allah pingin supaya ketika kita diberikan ujian oleh Allah itu apa? Supaya kamu kembali ingat sama Allah. Karena manusia itu terkadang lupa ketika sedang diberikan nikmat. Ibu kalau sedang dikasih nikmat itu kan biasanya lupa. Kan begitu. Dan Allah itu memberikan kepada kita ujian itu apa sih? Supaya kembali ingat bahwasanya kamu itu harus merintih kepada Rabb yang menguasai dirimu secara sempurna. Ya, coba kita perhatikan, ibu. Kita ambil contoh yang gampang. Tukang gali sumur, ibu. Tukang gali sumur ketika mereka sedang sibuk gali sumur, ibu lempari itu uang dari atas 100.000. Kira-kira dia ngeliat ke atas atau enggak? Atau dia ngambil uangnya? Ngambil uangnya atau ngeliat ke atas? Enggak, kita lempari uang dari atas, jatuh ke tempat dasar sumur. Dia akan lakukan itu apa? Ngambil uang atau ngeliat ke atas? Ngambil uang. Lemparin lagi, 100.000 lagi, masukkan lagi. Coba sekali-kali ibu jangan lempari dia uang, lemparin kerikil, pasin ke batok kepalanya, plok. Kira-kira dia akan melihat kerikilnya atau melihat ke atas? Dia tidak butuh melihat kerikil, bu. Siapa berani melemparkan saya kerikil? Lihat ke atas dia. Itu perumpamaan apa sih? Ibu kadang-kadang dikasih oleh Allah uang, nikmatnya itu lupa. Kenapa? Kan tadi yang kita ingatkan, sifat dasar manusia itu apa? Wayan sanik marobi. Sifat dasar manusia itu lupa kenikmatan Allah. Kasih uang, seneng, Allah sedang sayang sama kita. Kan gitu masyarakat kita itu. Mungkin kita juga. Allah menggampangkan kita. Allah sayang sama kita. Kasih uang, ambil lagi, kasih uang, ambil lagi. Tidak pernah lihat ke atas. Mana ada tukang gali sumur dilemparkan uang liatin ke atas? Tidak, dia tidak punya. Dia pengen hilang kesempatannya ngambil 100.000. Ambil, kantongin. Tapi ketika dilemparkan ujian, barulah kemudian kita ngeliat ke atas. Ya Allah, baru kita ingat. Ya Allah, sekuat-kuatnya saya itu Masya Allah ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rabb yang kita sembah. Makanya banyak kan orang-orang yang mereka ketika tertimpa dengan ujian merupakan momentum mereka kembali kepada Allah dan akhirnya bertaubat. Saya sering mendengar kisah orang yang sakit, ketika sakit momentum dia untuk kemudian bertaubat. Ustaz, saya ginjalnya tinggal 1, mau apa lagi Ustaz? Insyaallah bismillah, saya ikhlaskan, saya kembali taubat kepada Allah. Ada orang yang kehilangan anak, menjadi momentum dia untuk bertobat hijrah besar-besaran kepada Allah ketika sudah ditinggalkan anaknya. Padahal sebelum ditinggalkan anaknya, tidak ingat mati. Makanya pelajaran mati bagi orang yang beriman, uniknya itu apa ibu? Kadang-kadang Allah memberikan pelajaran kematian bagi orang yang beriman untuk menghidupkan hati. Masya Allah ya, itu iman. Allah itu menghidupkan iman dengan pelajaran kematian. Orang yang banyak ingat kematian, hatinya hidup. Tetapi orang yang jarang ingat kematian, hatinya ikut mati. Masya Allah ya. Makanya kemudian sampai dikatakan tadi kan, ada orang yang dikasih mati anaknya, dikasih meninggal ibunya, dikasih meninggal bapaknya, baru kemudian hatinya hidup. Saya dapetin itu juga seorang anak, ingat bapaknya gitu,
atas kebaikan bapaknya ketika mendidik dirinya, Masya Allah, hatinya menjadi hidup. Tobat. Allah berikan semuanya itu untuk memberikan pelajaran kepada kita, Ibu. Bahwasanya apa sih dibalik setiap ujian dan hikmah itu? Allah hikmahnya itu dibalik setiap ujian itu apa? Supaya kita ini menjadi orang yang kembali kepada Allah ketika Allah itu memberikan ujian kepadamu. Jangan kemudian malah menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Kenapa? Allah tidak menginginkan ketika Allah memberikan ujian dan musibah, ujian kepada dirimu, kecuali Allah itu ingin supaya kamu kembali ingat, la'allahum yatadarraun, sesungguhnya supaya mereka itu kembali kepada Allah. Jadi kalau kemudian kita tidak bisa tidur, akhirnya apa kita? Mata ketika tidak bisa dibawa untuk kemudian tidur, menutup mata, kita akhirnya ingat, Masya Allah ya, baru dikasih batu aja, diginjal aja rasanya kayak gini. Sudah ada nih, Masya Allah, sudah ada. Disinilah kita paham hikmahnya apa. Baru hikmah yang kedua belum habis, Masya Allah, tapi tidak apa-apa. Jadi sifat yang kedua, wanita yang mereka itu dijanjikan oleh surga adalah yang kedua, yaitu adalah wanita yang senantiasa mereka sabar dan ihtisab ketika menghadapi ujian. Kita baru membahas 1,5, karena ini belum selesai. Tidak apa-apa, Insya Allah kita cukupkan kajian kita dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah memberkahi. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Insya Allah, karena sudah adzan asar. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari. Kalau bisa nanti Ibu Ahad, karena kemarin saya datang 1:30 sepi, tolonglah datang 1:30 tab, supaya saya juga tidak menganggap 1:30 sepi. Jadi kemudian waktunya lebih longgar dan lebih lapang, Insya Allah. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.